Yore. Kita jalan-jalan yuk. Halo Yore. Yore. Halo, aku Irfan, pakai F. Dan ini Om Uco. Kita mau walking nih ke Lahat. Lebih tepatnya di Kecamatan Tanjung Sakti, Bumi. Buat apa? Nyari bule. Iya, yang matanya biru, rambutnya pirang, dan berkulit putih eto. Tapi sebelum kita jauh, kita siapin lagu dulu yuk. Soalnya kata Om Ucok, Kita nyanyikan nanti biar dia lengket jinak sama kita. Gimana? dan reaksi saya sebagai cowok yang kalem adalah Sikat, men. Walking. Ayo kita walking, asik. Walking. This morning. Walking. Ayo kita walking. This morning cari something. Pasti kalian berpikir kalau perjalanan kami ini mengada-ngada, omong kosong. Oh, tidak. Kami punya bukti yang kuat. Jadi, dengar ini. Pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus terhadap wilayah jajahannya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat banyak orang Belanda yang tinggal di Lahat yang mana wilayahnya itu cukup jauh dari pusat perdagangan waktu itu. Nah, yang paling menarik adalah keberadaan gereja tertua se-Sumatera bagian selatan. Tepatnya di Tanjung Sakti, yang mana cukup jauh juga dari pusat Kabupaten Lahat, apalagi Palembang. Tentunya ini Lahat punya daya tariknya sendiri dan juga ada faktor yang mendorong orang Belanda buat tinggal di sini. Dan yang paling penting adalah, apakah masih ada bule di sana? Sepertinya masih ada bule di sana karena tempatnya itu mungkin begitu nyaman sehingga bule mau mendirikan gereja di sana. Teman-teman, ikuti terus pencarian bule Londo ini. Loh, Om kok tidur? Ya, dah lah. Informasikan pintu keluar berada di sebelah kiri sesuai dengan arah perjalanan kereta api. Kami sama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Jadi kita udah sampai Lahat teman-teman. Nah teman-teman semua pantengin. Kita mau ngebuktiin isi dari buku ini. Kita mau ke Tanjung Sakti dan nyari apa Om? Golek bule. Bule narti. Dadah. Ternyata mencari bule tidak semudah kelihatannya. Tapi itulah makna perjalanan, bukan? Perjalanan tidak hanya soal bagaimana kita mencapai tujuan, tapi bagaimana miliaran cerita, langkah, tawa, dan persahabatan dapat teraju di setiap tapak tilas perjalanannya. Bentar, lah kok sedih? Kami tidak akan menyerah. Kami akan mencari bule sampai titik darah penghabisan. Dan harus ceria-ceria. Musik! Ke jembatan gantung paling panjang. Kadang aku merasa di sini, di pulau gersang gelap dan sepi, berharap
setiap ada perahu datang, bawaku pergi dari sini. Ku pandang jauh asik. Cantik ya? Cantik ya? Kalau aku jadi kau pacarin ya? Wah, lupa kita minta laut bawa perahu pergi. Aku berharap engkau di sini bersama kita harungi samudra. Aku berharap engkau di sini berdua kita bagilah coba di pulau sepi. Aku bermimpi di pulau sepi. Aku bernyanyi, perahu pulang, bawa aku pulang, perahu pulang, singgah di dermaga jiwaku. Mainkan. Sakit mau orang asli ini. Nah. Halo Yara people. Setelah menyeberangi sungai dan mendaki gunung, akhirnya sampai juga nih di gereja yang legendaris itu. Tapi emang nih, kalau diperhatiin model bangunannya tuh kayak model-model Eropa era Victoria gitu. Makin gak sabar nih ketemu para bule. Ya teman-teman, ikutin terus ya. Sesampai di sana, kami disambut baik dengan Romo, Bruder, dan juga tokoh asli Tanjung Sakti. Kemudian dijelaskan bagaimana sejarah dari gereja ini. Jadi guys, gereja ini namanya Gereja Santa Mikael yang didirikan pada tahun 1938. Nah loh, tua banget dah. Nenek aku aja belum lahir. Nah, pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ya, negara ini ke Hindia Belanda itu kan dipegang oleh kongsi dagang ini. Iya, VOC. VOC. Jadi yang berkuasa itu pemerintah Hindia Belanda, bukan kerajaan Belanda. Iya, beda ya. berbeda. Nah, kemudian ya mereka itu juga sudah membuat aturan yang kuat. Apabila satu daerah sudah menganut kepercayaan, agama lain tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ini sangat-sangat dipegang oleh pemerintah Jepang. Kemudian Pastor Van Mars itu mencoba minta izin. Bagaimana kalau dia masuk ke Sumatera? Kemudian oleh pemerintahan yang ada di Bengkulu, ya, oleh Bengkulu nggak bisa. Ya karena terikat dengan agama tadi. Ya. Jadi Pastor Mamers dia juga tidak bisa masuk. Ya. Untuk kalau dia mau menyebarkan agama. Nah kemudian dia dari Pulau Jawa dia masih pergi ke Sulawesi, masih keliling waktu dia ke Sulawesi dan sebagainya. Sudah beberapa tahun dia berjalan berkeliling, ya tiba-tiba ada surat kabar itu seperti buletin gitu, yang mengatakan bahwa ada kalau mau masuk ke ada suatu daerah yang bernama Tanjung Sakti. Oh, ya, dari buletin itu. jadi Ini. itulah
Iya, iya. awalnya, jadi Iya. begitu panjang ya. Jadi Iya, udah bisa kita pahami itu lah. jadi kalau sampai sekarang yaitu tadi kiranya misionaris bukan mau mengalahkan Muslim Enggak. ternyata ya membuat kehidupan di sini Iya. lebih Memberi manfaat. manfaat itu lebih-lebih dalam pendidikan dan kesehatan. Seseorang pindah barangkali tergiur dengan suatu hal. Ada sesuatu yang menarik yang bisa ia dapat ketika menetap di tempat yang baru. Tapi sejarah Belanda ini bisa memberi kita pelajaran bahwa pindah bukan hanya soal tertarik, tapi juga soal terdorong. Pindah harus punya dorongan niat yang mulia, yakni menyebarkan manfaat. Karenanya, dampak dari kedatangan Belanda ke Tanjung Sakti memberikan dampak pendidikan dan juga kesehatan yang masih terus bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjung Sakti hingga kini. Anyway, selain mengobrol panjang, kami diajak jalan-jalan juga guys. Ngelihat gerejanya, ada juga museum yang banyak banget barang antik dan juga foto-foto bule. Tuh kan, ada foto bule, ada jejak bule guys. Kalau misalnya sampai detik ini, misalnya saat ini, masih ada nggak kira-kira orang Belanda itu? Saya kira sudah tidak ada, terakhir 2007 ya, Romo Belanda itu, Romo Patkam. Kalau orang Belanda ini sudah tidak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi ya. Ternyata nggak ada guys, nggak ada, nggak ada. Beneran nggak ada bule. Terus satu lagi, kalian lihat kan, kalau ternyata sensus yang dilakukan Belanda itu bisa buat mengkristalkan sejarah. Dan BPS juga ngelakuin hal yang sama. Salah satunya sensus penduduk lanjutan. Jadi tunggukan hasilnya ya. Udah, aku mau nangis lagi. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Walking, game on kita walking, in this morning. Van, ternyata selama ini informasinya tuh rupanya bulenya tuh nggak ada. Nggak ada om ternyata. Alias berarti ya zero. Tapi nggak apa-apa. Alias nihil. Iya nggak ada ternyata. Tapi nggak apa-apa om. Nggak apa-apa. Gimana? Yang penting om, Ah. kita dapat informasi aslinya. Kita tahu dan kita jalan-jalan. Oh ya. Walking. Yo 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 yo. Re re re